Cina dihantam topan Kompasu dan banjir. Topan Kompasu menerjang wilayah Cina Selatan, sementara banjir telah menewaskan 15 orang di wilayah utara. Namun kekuatan topan yang bergerak di atas pulau Hainan melemah saat memasuki Teluk Beibu pada Kamis pagi. Biro Meteorologi Hainan mencatat topan yang terjadi pukul 15.30 waktu setempat berkecepatan 118,8 km per jam. Otoritas di Provinsi Henan telah membatalkan sejumlah penerbangan, perjalanan kereta api dan feri yang terhubung dengan wilayah Provinsi Guangdong. Sejumlah taman kanak-kanak, sekolahan, lokasi proyek konstruksi, dan objek wisata ditutup sementara. Kontrol lalu lintas di sepanjang jembatan Hong Kong, Zhuhai, Makau ditingkatkan, tapi semua kapal dilarang melintas di bawahnya. Sementara itu, banjir di Provinsi Shanxi telah menewaskan 15 orang, sedangkan 5 lainnya tidak diketahui nasibnya. Bencana banjir yang terjadi telah menyebabkan kerugian ekonomi hingga mencapai 5 miliar yuan atau 11 triliun rupiah. Fakta hurikan Ida, badai tropis aneh yang hancurkan Amerika Serikat. Badai Ida yang menghantam Amerika Serikat sejak awal pekan ini dan menimbulkan sejumlah kerusakan hingga korban jiwa di sejumlah kota di Amerika Serikat. Akibat badai ini, listrik di New Orleans terputus total pada Senin 30 Agustus dini hari akibat hantaman badai Ida yang kini menyapu sebagian besar wilayah Louisiana, Amerika Serikat. Sementara di New York, setidaknya 41 orang tewas akibat banjir bandang yang dipicu badai Ida beberapa hari belakangan. Sebagian korban meninggal karena terjebak di ruang bawah tanah rumah. Badai ini memiliki sejumlah keanehan dibanding badai lain. Pertama, karena badai ini makin membesar saat menyentuh daratan, padahal biasanya badai akan melemah ketika sampai ke darat dari laut. Kedua, badai ini membesar dengan cepat dan mampu bertahan lama. Berikut sejumlah fakta terkait badai Ida. Tiupan angin lebih dari 200 km per jam. Badai Ida masuk ke dalam hurikan kategori 4 dengan kecepatan angin 241,4 km per jam. Kecepatan badai ini bisa menghancurkan atap dan mencabut tiang-tiang listrik. Itu mendorong dinding air yang cukup kuat untuk menyapu rumah dari fondasi dan merobek perahu dan tongkang dari tambatannya. Tiupan angin ini juga bisa mendorong gelombang air yang cukup tinggi sehingga bisa menyapu rumah dan merobek perahu dan tongkang dari tambatannya. Badai cepat besar. Topan ini dengan cepat berubah dari topan kategori 1 di Teluk Meksiko ke kategori 4 dalam 24 jam ketika menyentuh daratan. Padahal biasanya topan akan makin mengecil begitu menyentuh daratan. Kecepatan angin pun berubah cepat dari 150 km per jam pada Sabtu hingga nyaris menyentuh angka 250 km per jam saat menyentuh daratan pada Minggu 29 Agustus. Badai yang bertahan lama. Badai ini tergolong badai yang mampu bertahan lama karena angin besar ini tetap berstatus sebagai badai setelah 16 jam menyentuh daratan pada 29 Agustus lalu. Selain itu, Ida juga menyandang status badai kategori 3 6 jam setelah menyentuh daratan. Alasan badai makin kuat dan lama. Badai ini unik lantaran makin kuat bertiup ketika melewati daratan. Ternyata penambahan kekuatan ini terjadi lantaran badai ini melewati bagian daratan yang basah dan hangat. Dua faktor inilah yang menambah kekuatan badai saat menyentuh daratan. Teluk Meksiko merupakan lokasi yang kerap menjadikan badai makin besar. Lokasi ini juga yang membuat badai Katrina dan Ida mengalami intensifikasi yang sangat cepat.
sebab teluk ini memiliki arus air yang sangat hangat yang disebut arus loop yang berasal dari Karibia. Panas ekstra inilah yang menjadi bahan bakar untuk memperbesar badai, sehingga badai ini tidak tahu kalau ia sudah ada di daratan. Jelas meteorologis dan Direktur Program Sains Atmosfer dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, Marshall Shepherd. Marcel dan rekan-rekannya menamakan situasi ini sebagai efek laut coklat atau brown ocean effect, lantaran daratan di sekitar Teluk Meksiko yang basah, hangat, dan lembab membuat badai seolah masih berada di laut meski sebenarnya sudah ada di daratan, seperti dilansir dari Life Science. Pemanasan global ikut memperparah badai-badai tropis menjadi semakin besar. Bumi yang makin hangat imbas pembakaran bahan bakar fosil ikut menghangatkan lautan. Keduanya mengakibatkan makin tinggi kelembapan udara. Udara yang hangat dan lembab merupakan bahan bakar untuk memperbesar badai. Angin yang dihasilkan badai pun makin kencang sehingga badai jadi semakin merusak seperti dikutip Scientific American. Jerit histeris pecah saat Cina diterjang badai petir dan hujan es. Bencana tidak henti-henti menerpa tanah Cina di saat serangan virus corona atau COVID-19 baru mereda. Kini giliran alam yang memporak-porandakan. Minggu siang, negeri tirai bambu diterjang hailstorm alias angin ribut disertai hujan es. Xinhua dalam breaking news mengabarkan bencana angin ribut melanda wilayah Guizhou. Dari rekaman video amatir yang mereka tayangkan, terlihat kondisi detik-detik mengerikan saat angin ribut melanda. Angin bertiup sangat kencang disertai hujan deras, petir bersambaran di angkasa. Tidak hanya itu saja, gumpalan kristal-kristal es berukuran kelereng besar menghujam dari langit. Warga menjerit histeris, mereka dilanda ketakutan melihat kondisi alam yang benar-benar menakutkan itu. Dikabarkan terjadi banyak kerusakan di kota itu, bahkan aliran listrik terpaksa dipadamkan untuk mengantisipasi dampak angin ribut yang lebih parah lagi. Badai petir membawa angin kencang dan melanda daerah di Guizhou, Cina, mengakibatkan kerusakan properti dan pemadaman listrik, tulis Xinhua. Berikut video detik-detik badai petir di Cina.